Halo semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Surya Kailawanda dengan NIM 431221111. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi semester 4. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester mengenai media relation. Baik, yang pertama soalnya memberikan pemahamanmu terkait pentingnya memahami dimensi teknis media relations dalam praktek menjalin hubungan yang baik dengan media. Pemahaman saya mengenai dimensi teknis media relation merupakan hal yang krusial dalam membangun dan memelihara hubungan yang positif dengan media. Dimensi teknis ini mencakup berbagai aspek praktis dalam menjalin hubungan komunikasi dengan media. Seperti yang pertama, publisitas, di mana menulis siaran pers mampu menyusun siaran pers yang menarik, informatif, dan sesuai dengan format yang disukai media. Yang kedua, menjadi narasumber, di mana memiliki kemampuan untuk menjelaskan informasi dengan jelas, ringkas, dan kredibel saat diwawancarai oleh jurnalis. Yang ketiga, memahami jenis-jenis publisitas. Mengenai berbagai jenis publisitas, seperti berita, feature artikel, op-ed, dan press release, dan memilih jenis yang tepat untuk menyampaikan pesan organisasi. Dan yang kedua, membangun relasi, menjalin hubungan dengan jurnalis, yaitu membangun jaringan dengan jurnalis dari berbagai media, memahami minat dan kebutuhan mereka, dan memelihara komunikasi yang baik. Dan juga memahami budaya media, di mana kita mempelajari cara kerja media, termasuk deadline, kode etik jurnalistik, dan format pemberitaan. Dan berikutnya, membangun citra yang positif, di mana kita menjaga citra organisasi yang positif di mata media dengan selalu menyampaikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab. Yang ketiga ada teknik komunikasi, di mana bisa menyusun pesan yang efektif, menyampaikan pesan organisasi dengan jelas, ringkas, dan menarik bagi media dan audiens yang ditargetkan. Di mana juga bisa memahami platform media, yaitu mampu menggunakan berbagai platform media seperti media sosial, website, dan email untuk berkomunikasi dengan media. Juga menanggapi media dengan tepat, yaitu memiliki kemampuan untuk menanggapi pertanyaan media dengan cepat, tepat, dan informatif bahkan dalam situasi krisis. Yang keempat, alat dan teknologi, di mana memahami alat media relation mampu menggunakan berbagai alat dan teknologi untuk mendukung kegiatan media relation, seperti media monitoring software, email marketing tools, dan social media analytic tools, di mana bisa mengikuti tren media, tetap up to date dengan perkembangan media, dan teknologi komunikasi untuk menyesuaikan strategi media relation dengan tepat. Juga mengevaluasi efektivitas media relation, yaitu melakukan evaluasi terhadap kegiatan media relation untuk mengukur efektivitasnya dan melakukan perbaikan yang diperlukan. Juga memahami dimensi teknis media relation secara mendalam memungkinkan mahasiswa ilmu komunikasi untuk yang pertama, membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan media. Media mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk menghasilkan berita yang berkualitas, dan organisasi mendapatkan publisitas yang positif untuk meningkatkan citranya. Juga mencapai tujuan komunikasi informasi, yaitu menyampaikan pesan organisasi secara efektif kepada publik target melalui media. Juga menghadapi krisis yang baik, mempersiapkan diri untuk menangani situasi krisis yang dapat merusak citra organisasi dengan membangun komunikasi yang terbuka dan transparan dengan media. Dengan memahami dimensi teknis media relation, kita semua dapat menjadi praktisi public relation yang kompeten dan mampu menjalin hubungan yang baik dengan media untuk mencapai tujuan organisasi. Kita lanjut soal nomor 2, di mana soalnya perencanaan dan pelaksanaan kegiatan media relation meliputi 3 bagian penting. Sebutkan dan berikan contoh terkait implementasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatannya yang meliputi 3 bagian penting tersebut. Ya, di sini saya akan menjawab. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan media relation yang efektif meliputi 3 bagian penting. Di mana yang pertama, penetapan tujuan dan sasaran. Langkah pertama adalah menentukan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai melalui kegiatan media relation. Tujuannya harus jelas, terukur, dan dapat dicapai. Contohnya, yang pertama, tujuan. Meningkatkan brand awareness perusahaan di X di kalangan milenial. Yang kedua, sasaran. Mendapatkan liputan media di 10 media online ternama dalam waktu 3 bulan. Yang kedua, mengembangkan strategi. Setelah menetapkan tujuan dan sasaran,
Langkah selanjutnya adalah mengembangkan strategi untuk mencapainya. Strategi ini harus mencakup identifikasi target media, media mana yang ingin dijangkau, pesan kunci, apa yang ingin disampaikan kepada media, teknik komunikasi, bagaimana pesan kunci akan disampaikan, misalnya siaran pers, press release, media briefing, dan lain-lain. Kalender media relation, kapan pesan kunci akan disampaikan, pengukuran dan evaluasi, bagaimana kesuksesan kegiatan media relation akan diukur. Contohnya, target media. Media online yang menargetkan milenial seperti kompas.com, liputan6.com, dan CNN Indonesia. Pesan kunci. Perusahaan X adalah perusahaan inovatif yang menawarkan produk dan layanan yang relevan dengan milenial. Teknik komunikasi, siaran pers, pitching, cerita ke media, dan mengadakan media briefing. Kalender media relation, siaran pers diluncurkan pada bulan Agustus, pitching cerita dimulai pada bulan September, dan media briefing diadakan pada bulan Oktober. Pengukuran dan evaluasi. Jumlah liputan media yang diperoleh, jangkauan media, dan sentimen media. Yang ketiga, implementasi dan evaluasi. Setelah strategi dikembangkan, langkah selanjutnya adalah mengimplementasikannya. Implementasi ini harus dilakukan secara efektif dan efisien. Penting untuk memantau kemajuan dan mengevaluasi efektivitas kegiatan media relation secara berkala. Contohnya, siaran pers dikirimkan ke media target pada tanggal yang telah ditentukan. Tim media relation melakukan pitching cerita ke media dan menindaklanjuti dengan jurnalis. Media briefing diadakan dengan sukses dan dihadiri oleh jurnalis dari berbagai media. Tim media relation memantau liputan media dan menganalisis sentimen media. Kesimpulannya, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan media relation yang efektif memerlukan perencanaan yang matang, strategi yang tepat, dan implementasi yang konsisten.